Hai sedulur pemilih, kembali lagi di ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri, edisi spesial Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari ini bersama saya, Afifah, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di momen kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana menjadi pahlawan di era demokrasi. Kalau dahulu para pahlawan berjuang menggunakan senjata, hari ini kita berjuang dengan cara yang lain. Salah satunya ada di bilik suara. Tempat sederhana, tapi di sanalah suara kita ikut menentukan masa depan bangsa. Nah, pada podcast hari ini kita akan ngobrol dengan kedua narasumber kita dengan tema Merdeka atau Mati, menjadi pahlawan di bilik suara. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan kedua narasumber kita. Yang pertama, yang sudah tidak asing lagi, Ketua Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Wonogiri, Bapak Irawan. Selamat datang, Pak. Terima kasih Mbak Viva. Selamat pagi seluruh pemilih dimanapun berada. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka. Gimana kabarnya Pak Irawan? Sehat Alhamdulillah Mbak Viva. Ya. Baik, dan di samping Pak Irawan juga telah hadir narasumber kita, salah satu PPK pada pemilu dan pemilihan tahun 2024, Bapak Heri Nugroho. Selamat datang Pak Heri. Terima kasih Mbak Afifah. Selamat pagi sedulur pemilih. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Merdeka. Merdeka. Oke, kita akan mulai diskusi hari ini dari Pak Irawan dulu nggih. Nah, tadi kita kan sudah bicara bahwa bilik suara itu menjadi salah satu tempat memperjuangkan masa depan bangsa nggih, Pak. Tapi sebelum sampai ke bilik suara tentu ada perjuangan panjang di baliknya. Nah, tema hari ini itu kan kita cukup heroik ya Pak, merdeka atau mati. Menurut Bapak nih Pak, apa hubungannya semangat perjuangan para pahlawan dengan tugas KPU dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui pemilu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Viva. Jadi kita akan melihat perspektif sejarah dulu ya. Oke, perjuangan merdeka atau mati itu sering digaungkan oleh para pejuang kita. Pada saat mereka kemudian melakukan perjuangan melawan kolonialisme pada saat itu. Nah, tapi sesungguhnya itu bukan hanya berhenti sebagai sebuah perjuangan. Kata merdeka atau mati itu adalah sebuah komitmen kebangsaan yang secara konsisten digaungkan, diperjuangkan, hingga kemudian para pejuang kita itu merelakan jiwa raganya untuk sebuah arti kemerdekaan. Yang secara hakikat, kemerdekaan itu sesungguhnya adalah merebut kedaulatan. Nah, berbicara konteks demokrasi hari ini, sesungguhnya demokrasi itu kan berdiri di atas kedaulatan rakyat. Kurang lebih seperti itu. Maka kemudian bagi kami ya, bagi kita, penyelenggara pemilu, KPU, itu tentunya berkewajiban bagaimana menjaga suara rakyat, agar suara rakyat itu menjadi suara rakyat yang berdaulat. Rakyat bisa memberikan suaranya tanpa tekanan, tanpa politik uang, tanpa harus kemudian terpengaruh oleh ujaran kebencian dan lain sebagainya. Sehingga sesungguhnya kalau bagi sedulur pemilih, bagi masyarakat, di saat pemilu nanti mereka bebas untuk menentukan kedaulatannya, kedaulatan politiknya untuk memilih pemimpin yang baik menurut mereka. Kira-kira demikian Pak Viva. Baik. Bicara tentang pemilu ini Pak, pasti orang yang terlibat di dalamnya itu kan banyak sekali ya. Ada PPK, ada PPS, dan KPPS ya. Belum lagi wilayah Wonogiri itu yang cukup luas dan kondisi geografisnya. Nah, tantangan terbesar KPU dalam menjaga seluruh jajarannya agar tetap profesional dan berintegritas itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa pemilu di Indonesia ini sering mendapatkan predikat the most complicated election in the world gitu ya. Kira-kira ada seperti itu Mas. Jadi pemilu yang paling rumit karena jumlah surat suaranya banyak gitu kan ya. Kemudian melibatkan penyelenggara pemilu yang kolosal, besar begitu ya. Kalau juga kemudian dalam satu hari harus selesai dalam pemilu atau pemilihan itu. Dalam hal ini adalah pemungutan suaranya begitu ya, pemungutan dan penghitungan. Nah, ngomong soal Wonogiri ya,
memang ini ada saksinya Mas Heri nanti ya, yang juga bisa bercerita mungkin. Di Wonogiri ini jumlah penyelenggara kita itu cukup besar, Pak. Kabupaten Wonogiri ini terdiri dari 25 kecamatan. Berarti kurang lebih ada sekitar 125 orang anggota PPK, masuk Mas Heri. Waktu itu. Kemudian kita juga melibatkan kurang lebih 882 orang untuk menjadi penyelenggara di tingkat desa atau PPS dari 294 desa kelurahan. Selain itu di pemilu terakhir ini ya Mas Heri ya, pemilu terakhir ini jumlah TPS kita itu 3.910. Yang di hari yang sama ada kurang lebih sekitar 7.370 orang menjadi anggota KPPS. Termasuk Gastip kurang lebih 7.820. Jadi kalau kita total badan edo kita atau kemudian orang yang terlibat menjadi penyelenggara di hari itu adalah kurang lebih 36.000 orang Kabupaten Wonogiri dengan jumlah pemilih 845.000 orang lebih. Nah tentunya memang tidak mudah ya bagi penyelenggara pemilu bagaimana kemudian mengawal suara rakyat ini sehingga seperti tadi saya sampaikan benar-benar berdaulat Mbak Viva. Maka dari itu KPU memastikan bagaimana kemudian badan ad hoc kami dari PPK sampai KPPS bukan hanya menguasai secara teknis. Dengan memberikan bimbingan teknis kita juga memasukkan atau kemudian kita juga bagaimana mereka tetap menjaga profesionalitas, kemudian integritas, akuntabilitas, sehingga memang betul-betul hasil dari pemilu itu betul-betul terlegitimasi dengan baik dan mencerminkan kedaulatan rakyat. Itu, Mbak. Berarti kalau jadi penyelenggara pemilu itu nggak cuma harus kuat fisik nih Pak, tapi harus kuat mental nanti kalau menghadapi saat pemilu itu. Soalnya kalau nanti pas pemilu itu benar-benar kita pulang malam, pagi kerja lagi, istilahnya itu penyelenggara pemilu kayak nggak ada waktu untuk rebahan kan ya Pak. Iya, padahal itu juga nanti dari jumlah 36.000 itu juga di hari H, itu juga pasti dinamika di masing-masing tempat itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang jatuh sakit, di hari H dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk Pak ke pertanyaan yang mungkin sering didengar masyarakat juga nggih. Misalnya saja ada yang bilang, saya nyoblos nggak nyoblos, memangnya ada bedanya. Lalu kadang ada juga yang mengatakan satu suara saya itu memang bisa mengubah apa. Dan kadang ada juga yang bilang siapapun pemimpinnya kan saya tetap juga akan bekerja. Petani tetap ke sawah, penjual tetap berdagang, dan karyawan juga tetap bekerja. Nah bagaimana Pak Irawan, KPU, dari sisi KPU ini bagaimana kita menjawab pemikiran yang seperti ini Pak? Ya, pernyataan-pernyataan itu sesungguhnya biasa ya, apalagi menjelang pemilu atau pemilihan. Biasa kita dengar bersama ya, meskipun kemudian perlu juga harus saya luruskan bahwasanya hasil pemilu itu bukan hanya angka-angka yang dipajang dihitung oleh penyelenggara pemilu sampai kemudian direkapitulasi di tingkatan KPU Republik Indonesia. Bukan hanya angka-angka yang dipajang. Tetapi dari produk pemilu itu kan sesungguhnya adalah sebuah produk politik di mana masyarakat bebas dan berdaulat untuk memilih siapa wakilnya. Nah ini saya ibaratkan saja supaya lebih mudah mencernanya ya. Jadi ibaratnya begini, ketika masyarakat datang ke TPS untuk memilih, itu sebenarnya sama dengan ketika masyarakat atau seseorang akan bepergian jauh gitu ya, kemudian menentukan bis mana yang dia harus tumpangi begitu. Tentunya kalau kita ingin naik bis begitu ya Mas Heri ya. Saya dulu kalau sekolah sering naik bis begitu ya, kuliah sering naik bis ya, sama ya. Saya juga Pak. Saya pasti akan lihat ini bis ini kalau sopirnya ini biasa di jalan itu galau-galan enggak gitu ya. Atau sopirnya ini nyantai tetapi sampai di tujuan tepat waktu atau tidak begitu ya. Itu biasanya saya hitung sehingga saya kadang-kadang milih bis mana yang harus saya tumpangi gitu. Nah, sopir ini kan ibaratnya adalah pemimpin yang akan membawa bis ini menuju tujuan ya. Jadi bis ini, sopir ini sebagai pemimpin, kemudian penumpang itu masyarakat, begitu ya. Kemudian ada rute yang dilewati, itu sebenarnya kebijakan. Kebijakan-kebijakan.
Karena bis bebas mau lewat mana saja begitu ya. Kalau angkutan umum mau lewat saja mana saja kan bebas ya sesuai trayeknya. Tapi kan kemudian kita berpikir bagaimana bis yang dikendarai atau dipimpin oleh sopir ini sampai tujuan yang ditentukan dengan keadaan selamat. Nah, tujuan berbangsa dan bernegara ini kan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur kan. Makanya kemudian bagaimana kita harus memilih pemimpin yang kemudian menentukan kebijakan-kebijakan yang baik dan pada akhirnya membawa masyarakat adil dan makmur. Sehingga memang kemudian kewajiban kami dari penyelenggara pemilu KPU, kalau pas pemilu juga ada ad hoc, bagaimana ini terus kita suarakan bahwa ini adalah kita sedang memilih pemimpin yang akan mewujudkan tujuan-tujuan kehidupan kita. Kira-kira begitu. Baik, berarti sebenarnya penting banget ya Pak, karena mungkin masih ada anggapan satu suara itu kecil, tetapi dari suara-suara kecil itu jika dikumpulkan akan memberikan keputusan yang sangat besar, nggih. Iya, bahkan kadang-kadang kalau pas pemilihan ya Mbak, antara kandidat satu, pasangan calon satu dengan pasangan calon yang lain, pasangan calon dua atau dan seterusnya, itu kadang-kadang beda suaranya itu tipis sehingga ketika kita tidak dihadir di situ, sebenarnya kita sedang membiarkan orang lain memilihkan pemimpin untuk kita. Nah, daripada orang lain yang memilihkan pemimpin untuk kita, mending kita sendiri yang memilih pemimpin itu melalui bilik suara. Gitu. Nggih. Dari penjelasan Pak Irawan tadi nih, saya jadi penasaran Pak. Kalau satu suara itu penting, lalu seperti apa perjuangan orang-orang yang memastikan agar suara itu benar-benar sampai ke tempatnya? Nah, kali ini saya akan bergeser ke narasumber berikutnya, nggih, Iya. ke Pak Heri, nggih. Kalau tadi kan kita sudah mendengar dari sisi KPU ya Pak. Sekarang kita bergeser dari sisi ad hoc. Dari Pak Heri sendiri selaku PPK. Karena teman-teman PPK inilah yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, nggih. Di sini Pak Heri nih, kita ngobrol pengalaman di lapangan, Pak. Selama menjadi PPK itu, tantangan yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan itu apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Viva. Terkait dengan tantangan ataupun apa yang di lapangan menjadi PPK itu sebetulnya kan banyak Mbak. Terkait dengan kondisi medan di masing-masing kecamatan dan sebagainya itu kan berpengaruh kepada lokasi, terutama dari waktu mulai dari penyelenggaraan kita, mulai dari pemetaan TPS, terus pemilihan tempat TPS, rekrutmen KPPS sampai pengiriman logistik itu juga kan membutuhkan waktu yang sangat menguras tenaga karena mulai memastikan bahwasanya nanti pas waktu pengiriman logistik harus sudah sesuai, harus sudah sampai pada saat yang harus ditentukan dan sesuai dengan aturan. Dan itu kan ketika semua sudah bisa berjalan dengan baik, pengiriman mulai logistik dan sebagainya dengan medan yang bervariasi, terutama di Kabupaten Wonogiri, kalau di Kecamatan Wonogiri termasuk perkotaan, jadi mungkin kan ada beberapa yang bisa dijangkau aksesnya, tapi kan di luar Kecamatan Wonogiri kan mungkin aksesnya yang terlalu ada yang jalan-jalan sebagainya yang ekstrim. Mungkin seperti itu Mbak, tapi ketika semua bisa memastikan kotak surat suara bisa sampai dengan TPS, bisa berjalan lancar, itu menjadi suatu yang bisa kita banggakan Mbak. Yang penting kita bisa berusaha semaksimal bagaimana nanti pas hari H penyelenggaraan pemilu di TPS itu bisa berjalan lancar. Baik, ternyata di balik pemilu yang kita lihat cuma satu hari pencoblosannya saja, proses di belakangnya itu sangat panjang sekali ya Pak. Masyarakat itu mungkin hanya datang ke TPS, nyoblos, dan selesai. Tapi untuk kita yang penyelenggara ini malah justru bekerja setelah pencoblosan itu selesai, nggih. Iya. Baik, bicara mengenai masyarakat, tentu pilihan politiknya kan juga bermacam-macam ini Pak. Bagaimana cara PPK itu Pak, supaya perbedaan politik yang ada di masyarakat itu tidak berubah menjadi konflik ataupun gesekan di masyarakat Pak? Iya, terima kasih Mbak. Menurut kami yang paling penting adalah komunikasi, kita menjalin komunikasi dengan transparan dan sesuai perlakuan yang sama kepada semua pihak. Terus kita juga
koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dengan Panwascam, koordinasi dengan baik ketika ada permasalahan di lapangan kita selesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku di kepemiluan. Mungkin begitu Mbak Viva. Jadi intinya itu komunikasi ya Pak, Iya. karena sebenarnya demokrasi itu kan bukan soal pemilih yang sama, tetapi bagaimana kita menghargai pilihan orang lain yang berbeda dengan kita, nggih. Iya, betul. Satu lagi nih Pak, ada pertanyaan dari saya sih Pak. Sebenarnya kan masyarakat itu kalau kita ajak ke TPS juga nggak mudah ya Pak. Ada yang kadang dia itu kalau diajak tuh nanti aja lah, saya itu lagi sibuk atau misalnya ada yang lupa memang karena nggak inget itu hari pencoblosan ngoten ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak. Sebenarnya tantangannya itu menurut Pak Heri, kalau ada tantangan seperti itu di masyarakat untuk mengajak ke TPS itu pendekatan seperti apa itu yang efektif agar masyarakat itu tertarik untuk mengikuti coblosan saat pilkada ataupun pemilu seperti itu, Pak? Oh ya, ya. Mungkin dari kami yang sering kita lakukan mungkin dengan kepada masyarakat dan hadir mungkin di pertemuan Karang Taruna, pertemuan masyarakat, kita menghimbau untuk mensosialisasikan bahwasanya pemilih itu memang penting untuk kita menggunakan hak pilih kita. Bagaimana kita bisa menyalurkan hak pilih kita sesuai dengan pilihan dan hati kita di balik di dalam TPS nantinya dan akan menentukan bagaimana arah selanjutnya. Jadi mungkin kita menyampaikannya pada pertemuan masyarakat, ke sosialisasi dengan Karang Taruna atau dengan masyarakat umum dan lainnya. Mungkin itu Mbak. Oh iya. Satu lagi ya Pak ya. Termasuk yang saya tanyakan itu, termasuk kadang kan sebelum pemilihan itu kadang ada politik uang ya, ataupun berita hoax-hoax yang sering menyebar di masyarakat itu. Nah, bagaimana itu Pak? Cara PPK mengajak masyarakat agar menolak politik uang dan tidak termakan hoax seperti itu Pak? Oh, ya itu kita sampaikan saja ketika kita akan menggunakan hak pilih kita nantinya jangan berharap apa-apa dari apa. Yang penting kita menyesuaikan dan menyalurkan hak pilih kita sesuai dengan pilihan kita masing-masing tanpa ada paksaan ataupun dari ada unsur apapun di balik pilihan kita itu. Mungkin itu Mbak, dari kita menyampaikan pilihan kita sesuai dengan pilihan hati kita dan tidak mengharapkan apapun dari pilihan itu kita. Mungkin itu Mbak. Berarti kuncinya bukan cuma menyampaikan informasi ya Pak, tapi bagaimana membuat masyarakat itu merasa saya ini bagian dari demokrasi. Bukan sekedar penonton tapi juga ikut menentukan. Nah, tidak terasa nih Pak, obrolan kita sudah cukup panjang. Dari cerita tadi kita tahu bahwa pemilu itu ternyata panjang prosesnya. Ada aturan yang harus dipahami, ada tahapan yang harus dikawal, ada masyarakat yang harus diajak untuk berpartisipasi. Dan yang tidak kalah penting, ada integritas yang harus dijaga. Nah, sebelum kita tutup, saya mau memberi satu pertanyaan terakhir ini untuk kedua narasumber kita. Tema hari ini adalah menjadi pahlawan di bilik suara. Kalau menurut Bapak, siapa sebenarnya pahlawan demokrasi itu? Kita mulai dari Pak Irawan dulu, monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi menurut saya, sebutan pahlawan itu disematkan kepada para pejuang ya. Dan kalau kita berbicara konteks demokrasi, menurut saya yang hari ini berjuang untuk kemudian menegakkan kedaulatan rakyat tentunya yang pertama adalah pemilih. Bagaimana pemilih memiliki kesadaran untuk hadir ke TPS, di dalam bilik suara, memberikan suaranya dengan benar, dengan sadar, untuk kemudian dapat menentukan masa depan bangsa dan negaranya. Kemudian yang kedua tentunya bisa juga disematkan pada teman-teman kita ini dari badan ad hoc. Karena mereka sebenarnya tidak tanpa dikenal, tanpa disorot kamera begitu ya. Kemudian mereka menyelenggarakan pemilu, secara teknis mereka berhadapan-hadapan langsung dengan pemilih, dengan peserta pemilu, dengan beban kerja yang mungkin kita tidak bisa membayangkan begitu beratnya, tantangannya itu tantangan medan
geografis, tantangan sosial di masyarakatnya. Kemudian mereka juga harus menyelesaikan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Ini tidak mudah. Jadi kalau menurut saya, siapa yang layak disebut pahlawan demokrasi? Yang pertama adalah pemilih, dan yang kedua adalah teman-teman ad hoc kita. Demikian, Pak. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Sekarang bergeser ke Pak Heri nih. Menurut panjenengan, siapa pahlawan demokrasi itu Pak? Oh, ya, terima kasih Mbak. Menurut saya, mulai pengalaman kami di lapangan itu ya bisa siapa saja, nggih. Bisa masyarakat yang menggunakan hak pilih, bisa teman-teman dari KPPS yang mulai dari persiapan pagi hari sampai malam hari penghitungan suara, bisa juga teman-teman PPS, bagaimana teman-teman PPS, teman-teman PPK, bagaimana nanti semua peraturan ataupun semua aturan yang harus ada dan dilaksanakan sebaik-baiknya sampai prosesi dari pemungutan dan penghitungan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin itu Mbak, bisa yang menjadi pejuang itu adalah warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS, teman-teman KPPS, teman-teman PPS, teman-teman PK, dan yang lainnya juga bisa. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Berarti yang menjadi pahlawan demokrasi itu sebenarnya kita semua, nggih. Ya, Nggih. boleh lah. Nah, sedulur pemilih, ternyata menjadi pahlawan itu tidak harus luar biasa. Cukup datang ke TPS, gunakan hak pilih, tolak politik uang, dan hormati pilihan orang lain. Sesederhana itu sebenarnya, tapi dampaknya sangat luar biasa. Karena demokrasi bukan cuma tentang memilih, tapi tentang menjaga masa depan bersama. Jadi, masih mau jadi penonton atau siap menjadi pahlawan demokrasi? Terima kasih untuk Pak Irawan dan Pak Heri atas obrolan serunya hari ini, nggih. Dan terima kasih juga kepada sedulur pemilih yang sudah setia menemani. Saya Afifah bersama tim Ini Podcast KPU Kabupaten Wonogiri pamit undur diri. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan jangan lupa, Mari membangun Wonogiri melalui demokrasi.